karena leadership tergantung leader, itu penting sekali, dan juga during crisis. Jadi kita tidak membahas leadership style biasa, tapi during crisis. Tentunya kita tahu krisis itu adalah bagian dari kehidupan. Seorang leaders itu crisis all the time kita ngalamin. Ada yang big, small, medium. Saya sebut circle of business itu selalu ada before crisis, during crisis, after crisis. Nanti balik lagi, ada before crisis, during crisis, after crisis. Ada yang big, ada yang small. Tapi circle of business and personal life itu akan up and down yang seperti ini. Buat kita, jadi as a businessman, saya as a businessman itu nganggap krisis itu bagian dari kehidupan, dan justru kadang-kadang di krisis lah muncul sesuatu yang luar biasa. Nah, kalau kita gambar, inilah kehidupan kita. Up and down like this. Krisis yang terjadi pada waktu bisnis bertumbuh dengan cepat, itu krisis yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau di sini kita bicara krisis yang kedua pada waktu kita naik peak. Kadang-kadang di peak itu juga kita jadi masalah. Peak di DC, kemudian down, waktu di valley ada masalah, naik, dan krisis pada waktu kita at the top. Ini adalah krisis-krisis secara umum. Tapi sekarang saya mau bicarakan mengenai hal ini, bahwa ini loh krisis kita ini, ada yang kita sebut dengan dua hal, business crisis dan juga people crisis. Jadi semua kita itu tergantung dari kondisinya. Jadi kalau kita ambil dari McKinsey, ini adalah business crisis dan people crisis itu selalu menjadi satu kesatuan. Nggak bisa enggak, bahwa apa yang terjadi di dalam hidup kita itu adalah pertempuran dua antara bisnis yang kita pimpin dan people yang kita pimpin, itu selalu akan muncul menjadi satu kesatuan sehingga menjadi attacking kita menjadi satu kesatuan. Nggak ada yang lupa bahwa kita ini selalu membalance between business and people. Business and people. Ini adalah normal-normal saja kita lakukan. Nah, kemudian kalau kita lihat anatomi krisis dulu, karena kita mau bicara hari ini leadership during crisis. Jadi saya fokus ke krisis. Anatomi krisis itu apa sih? Ada yang disebabkan oleh external factors, ada yang disebutkan dari internal factors. Ada yang controllable, ada yang uncontrollable. Mari kita mulai di sini. Jadi kalau kita bicara external factors yang uncontrollable, yang kita nggak bisa tanganin, kayak global pandemic sekarang, foreign exchange chaotic movement yang turunnya luar biasa, political chaos, natural disasters, itu external factor yang uncontrollable. Kita nggak pernah tahu. Termasuk juga di dalamnya internal factorsnya nggak bisa ngapa-ngapain. Karena externalnya uncontrollable, di dalam juga nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kembali, yang uncontrollable ini kalau kita ada sesuatu yang bisa kita kontrol. Misalkan, even external factornya uncontrollable karena foreign action naik turun, tapi interest payment bisa kita lakukan. Operating cash flow itu tujuan kita. Apapun kondisinya kita mesti mikir interest payment, artinya apa? Kita mikirin debt. Jadi kita tetap bayar interest payment. Debt service ratio. Operating cash flow itu tugas kita, control point kita. Walaupun kondisi apapun. Supply chain management resilient itu tugas kita. Customer retention itu tugas kita, controllable. Apapun kondisinya, kita nggak bisa nyalahin luar karena kita itu uncontrollable. 4 hal ini itu menjadi kontrol kita as a leaders. Kemudian yang kedua, kalau yang controllable, external factor tapi controllable. Misalkan supply chain management disruption, ada masalah di China, ada pelebuhan masalah, global trade war antara China sama US, FX atau foreign exchange fluctuation yang biasa, economic cycle pattern, misalkan 2008 ada mortgage, subprime mortgage, itu sebetulnya controllable. Nggak akan terjadi subprime kalau semua melakukan. Kenapa terjadi subprime? Karena ada sesuatu yang salah, tapi bukan uncontrollable seperti global pandemic sekarang. Itu mestinya bisa diantisipasi. Nah, kalau ini demikian, yang hijau, ini tugas kita. Jadi di tengah apapun krisis ini, debt equity itu utama. Jadi kalau kita nekat soal debt equity, ya akan jebol. Itu adalah karena internal yang mestinya kita bisa kontrol. Banyak perusahaan collapse during crisis karena Anda, ini internal factor, Anda nggak kontrol debt equity. Debt penting. Risk management, kita harus mikirin risk management.
at any season, risk management itu harus jadi bagian kita. Jadi ini ada sesuatu yang nggak bisa kita salahin orang kalau terjadi seperti ini. Kemudian good corporate governance, ini juga masalah kita. Jadi good corporate governance masalah kita. Business model proses ini kita. Jadi kalau kita 4 hal ini kita nggak manage dengan bagus, akibatnya apa? Begitu ada sesuatu yang controllable ini aja collapse. Apalagi ininya nggak balance, ditalui global pandemic. Jadi kalau ada perusahaan yang collapse seperti ini jangan selalu disalahkan faktor luar. Karena waktu kita tidak manage dengan baik hal ini. Ini adalah poin-poin yang sangat penting. Nah, ini mementingkan leader dan leadership. Ini adalah leader dan leadership yang akan kontrol sebelah kanan. Kuncinya apa? Unprepared. Jadi semua itu unprepared. Mestinya un-nya hilang, jadi prepared. Menghadapi krisis itu nggak bisa. Semua harus prepare, whatever. Karena kita akan menghadapi krisis baik kecil, sedang, atau besar. Untuk itu apa? Dan krisis ini akhirnya, tadi kalau kita bicara tentang skill, krisis itu tes karakter kita kok. Akhirnya tes karakter. Apa itu karakter? Di house kindness. Bisa nggak di krisis kita ini, di family kita itu malah kita kind kepada orang lain. In the business, honesty. Kita honest nggak di dalam business? Krisis ini tes honesty kita ini. Jangan krisis malah kita malah nggak mau bayar pajak dengan alasan kesepumpung kesempatan dikasih nego sama bank, create story. Ini nggak honest, justru ini menggunakan krisis untuk make benefit of the crisis. In society, police, at work, careful, in the game, whatever. Jadi kembali, ini adalah sesuatu yang menjadi tes. Jadi krisis ini buat saya tes. Jadi buat saya melihat krisis ini ngetes anak buah saya. Mana yang betul-betul real leader, mana yang tidak. Saya bisa tes lebih cepat daripada selama ini cuma tesnya pakai basket di assessment center. Kita lihat. Ini contoh yang menarik sekali. Krisis itu ada apa sih? Ini penulis bagus sekali, Edward Siegel. Saya suka ini. Krisis seorang leader itu sebetulnya ada 2. Yang pertama harus selalu menyiapkan organisasinya itu krisis ready, bukan growth ready saja, ya, bukan hanya growth ready, bukan aja growth family whatever, tapi juga krisis ready. Ini yang sangat penting. Malah ada buku yang berkatakan engkau harus menyiapkan diri untuk jadi disruptor. Tapi ini menarik. Butuh apa? Preparation. Selain crisis ready, juga harus mikirin anticipation kalau ada crisis ahead. Jadi Edward ngingetin, ini loh leader. Ya, ada crisis ready, kita harus siap anytime ready, ada crisis ahead. Tapi jangan sampai justru tidak menyiapkan untuk crisis ready, tidak anticipate untuk crisis ahead, malah menyiapkan leaders-led crisis. Crisis yang disebabkan oleh leader yang keliru. Nah, ini yang terjadi. Dan banyaknya orang-orang ini karena leaders-led. Apa itu? Leaders-led crisis ini. Yang pertama, money. Mindsetnya money. Pokoknya ngejarnya money. Ini akan menciptakan krisis. Karena nggak bisa hidup ini money. Growth itu nggak bisa, ada up and down. Kalau otaknya cuma financial, money. Apapun money. Pokoknya, if you think you can, money. If you think you can, nggak bisa. Ini akan membuat krisis. Yang kedua, company first, not customers atau employee. Pokoknya kita preserve company. Bukan mikir customer, padahal customer lebih penting dari company dulu. Siapa yang membayar gaji kita, customer atau employee? Tapi di company, begitu company di save, customer dibiarkan, employee di PHK, customer disikat. Ini yang menyebabkan krisis yang berikutnya. Krisis kecil gara-gara melakukan 1-2 jadi tambah besar. Yang ketiga, leaders-led crisis itu apa? Kalau semuanya leadersnya tuh what's in it for me. Superhero performance. I am who I am. Wah, semua diprotek untuk kepentingan CEO-nya. Diprotek untuk kepentingan direkturnya. Semua merotek untuk kepentingan shareholders-nya. I am who I am. Superhero performance. Pokoknya apapun what's in it for me. Kalau nggak ada, nggak. Akibatnya dia mengorbankan apapun. Ini juga akan menjadi krisis. Yang keempat, yang kadang-kadang lupa leaders itu adalah good corporate governance, integrity ignorance. Soal banyak buku 1, ada 5 buku, 1 buat pajak, 1 buat bank, 1 buat internal, 1 buat suami, 1 buat istri. Dia bikin book yang sampai bingung. Tax, nggak bayar pajak, bener, bisa dinegosiasikan dengan tax. Nggak mau bayar, kalau cari lubang, cari gaya, kalau bisa nggak bayar tax, segala macam. Proses dibikin, kalau import, under invoicing, dibikin segala macam. Anda bikin ruwet sendiri, tapi itu kerja integrity ignorance. Mau bangun, misalkan ini banyak orang properti, mau bangun, pokoknya iklan dulu, nggak pernah mikir license, beresin dulu, begitu. Nanti kok maha engke, apa yang terjadi? Begitu sampai problem terjadi ini. Kenapa? Ini sebetulnya leaderless crisis.
Bukan karena eksternal, bukan karena internal, tapi leader. Karena dia ignore everything. Main-main soal lesson. Dia percaya pasti bisa diatur dah. Semuanya bisa diatur. Kayak segala macam. Ini yang menyebabkan krisis terjadi. Yang kelima, hire fire people like resources, bukan human. Kita tahu human resources. Tapi leader yang akan menyebabkan krisis itu nganggap human itu bukan human, tapi resources. Jadi, ya ini kalau nggak suka keluar, suka keluar. Kalau yang baik, diambil. Ini adalah 5 hal yang utama. Ada 10, tapi 5 hal ini yang menyebabkan leader-led crisis. Selain internal dan eksternal itu. Nah, saya mau ngambil. Gimana sekarang during crisis? Sekali lagi, saya mau sharing during crisis. Karena ini bagus sekali temanya. Waktu terima ini saya suka sekali. Karena ini yang sangat-sangat penting. Jarang orang bilang leader, cuman leadership style. Ya itu apa aja. Tapi during crisisnya apa? Karena yang dibutuhkan oleh anak buah kita tuh, Pak, during crisis, Pak. Kalau growth itu biasa. During growth biasa, everybody can be a leader. Tapi during crisis tuh, I want to know you in person. I want to know you, your character. I want to know your behavior during crisis, Pak. Saya mau tenggelam. Saya mau ngambil local wisdom. Saya nggak mau ngambil pakai buku saya, Lead to Bless Leader. Kali ini saya mau ngambil local wisdom dari Ki Hajar Dewantara ini. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Jadi kalimatnya harus begitu. Kalau orang Jawa ya, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Bukan tutwuri hanendangi. Menggulingnya gitu kan. Ini artinya apa? Di depan kita memberi teladan, di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya, di belakang memberi dorongan. Ini dari Ki Hajar Dewantara. Pak, saya suka 3 hal ini karena esensinya kuat sekali. Bagaimana sekarang kita implementasi ini dari local wisdom ini, bahasa saya terjemahkan sendiri menjadi bahasa during crisis. Apa itu engarso song tulodo? Ini yang sangat dibutuhkan. During crisis urutan ini tidak dirubah. Kalau growth malah yang pertama mungkin tutwuri handayani. Tapi dalam krisis urutan ini diciptakan oleh Ki Hajar Dewantara karena Indonesia waktu itu di krisis. Dan untuk krisis nomor 1 ingarso song tulodo, di depan memberi teladan. Ada 3 hal. Ini yang kita lakukan. Dalam during crisis, leader harus di depan, bukan di belakang ngasih perintah. Apa yang pertama? At the front line, not just giving order, but fight for. Jadi di depan dia mesti fight for the company. Termasuk dalamnya business sama people. Tadi saya terjemahkan company 2, business and people. Jadi yang ingat sosok tulojo itu Anda at the front line fight for your business, fight for your employee. Yang kedua, walk the talk. Nah justru sekarang ditanya dalam during crisis ini, seluruh anak buah, supplier, customer, dan employee kita, stakeholders, pengen lihat walk the talk and integrity. To gain honor and trust for, bukan for myself, tapi for the company. Walk the talk-nya for the company. Yang ketiga, self-sacrifice. Seorang leader yang bagus harus rela berkorban to save the people as much as possible while surviving the company. Ini adalah prinsip-prinsip yang saya tulis untuk kita. Ini adalah my prinsip untuk ini. Self-sacrifice to save people as much as possible while surviving the company. Bukan kebalikannya. Bukan self-sacrifice to save the company as much as possible, gitu, while surviving the people. No, people first. Kita lihat satu-satu sekarang. Saya kasih cerita. Saya senang cerita. Daripada kita kasih teori, saya tidak menutur. Nanti cerita. Karena cerita itu yang real. Engarso song tulodo, di depan memberi teladan. Apa itu? Lihat ini. Om William, di dalam PSBB, saya udah tulis. 15 Januari, itu kena malari. Dan Om William tahu pulang 27 tahun perkawinan, datang ikut bergabung dia. Tahu malari, showroom kita semua dibakar. Tempat di mana saya sekarang ini berdiri, di Menara Asta nih, di Ananda Maya, saya sekarang ini, dulu dibakar habis di Sudirman ini. Dibakar, padahal baru bangunan. Bakar habis. Tapi seorang leader, begitu pulang dari Cengkareng, tidak langsung berhenti di dalam. Malah dia datang untuk ikut membersihkan pabrik dan kantor. Itu seorang leader. Padahal pemilik orang terkaya nomor 2 di Indonesia. Datang ikut
membersihkan segala macam. Setelah selesai membersihkan, beresin seminggu setelah itu, banyak yang meninggal, kita tahu peristiwa malari. Ingarso Sung Tulodo, Om William mengambil apa-apa? Fight for the futures of the company. Lihat, fight for. Apa yang dilakukan? Seminggu setelah itu atau 2 minggu persisnya, nggak tahu, saya lupa. Di buku saya, buku Man of Honor ditulis, direksi rapat. Di tengah ruang rapat, Om mau ke kamar mandi, mampir. Kamu lagi ngapain? Om, kita lagi mengumpulkan, Om. Berapa banyak showroom kita yang kebakar? Berapa banyak mobil kita yang kebakar? Berapa banyak motor kita yang kebakar, Om? Jadi setelah itu kita akan report ke Om. Om William bilang apa? Ngapain? Kenapa ngitungin yang punya Om? Tugas kamu sekarang, hitung. Catat berapa mobil dan motor milik dealer kita yang kebakar. Berapa showroom dari dealer kita yang kebakar. Berapa pelanggan yang baru beli mobil atau motor kita, baru beli nih sepeda motor dan mobil, kebakar. Kamu hitung, kamu catat. Direksi tanya, setelah dicatat diapain, Om? Kamu ganti. Kamu ganti. Kan mestinya insurance yang ganti, tapi lah kamu ganti. Itu sebabnya perusahaan yang tengah ditimpa musibah, sibuk mendata, menghubungin, mengurus kerugian mitra dan konsumennya. Can you imagine that? Si Om William, dia tahu persis future-nya adalah dealer. Kalau dealernya rugi, future-nya adalah customer. Kalau customer-nya rugi, dia kehilangan. Lebih baik saya yang bayar untuk kerugian. Tapi for the family, seorang leader di tengah susah, Sung Tulodo, bukan malah di belakang, malah marah-marahin anak buahnya. Kamu harus kerja keras, kamu kerja pakai ngesum, istrinya cuma ngesut terus. Kamu gini, kamu motivator dari dalam. Di sini tidak dibutuhkan motivator, inspirator. Saya sering ngasih motivasi anak buah saya. Ini tidak dibutuhkan. During krisis kebakaran malah disalahin. Mestinya kamu gini, nyalain dealer. Mestinya kamu insurance dong. Mestinya kamu gini. Yang dibutuhkan oleh mereka bukan salah. Mereka udah gagal. Mereka udah lagi masalah. Tapi leader yang luar biasa, Om William, kamu ganti yang seperti ini. Ini artinya adalah Sung Tulodo. Dengan kalimat itu, seluruh direksi akan berdaya, wow, this is not a man, this is not human, but human with God inside. Dalam keadaan begini, dia di depan, dia nggak takut ada apa-apa, ikut bersihin, tante Lili, datang di kantor, datang. Nggak banyak orang leader, biasanya malah di rumah, coba marah-marahin, tapi dia di front line, at the front, di depan, memberi peladang. Not just giving order, but fight for the company. Yang kedua, bukan hanya Ingarso Sung Tulodo, tapi juga walk the talk. Apa yang di walk the talk ini? Lihat, PHK. Walk the talk in integrity. Jadi Om juga bukan hanya soal ngomong aja, tapi walk the talk. Ada seorang direktur datang ke Om. Dulu Anda mungkin ingat, Kodak Interdata. Dia datang, Om, di tengah ini saya mau PHK orang-orang karena kita ada perubahan teknologi. Dari teknologi yang dedel cetak, jadi teknologinya cepat. Jadi 3 hari cetak jadi 30 menit. Jadi apa? Saya tutup beberapa cabang dan kita mau PHK. Normal kan? Logik kan? Itu kalau leader hanya mikirin bisnis, bukan people. Om bilang apa? Om nggak mau tahu caranya. Yang penting kamu sebagai pemimpin harus memikirkan itu. Mencarikan lapangan pekerjaan itu untuk orang itu. Itu penting. Bukan justru memecat orang itu. Dengan memecat orang, kamu berarti tidak mempertanggungjawabkan pekerjaan kamu. Kalau soal bisnis bagus, bisnis jelek, itu tugas kamu. Tapi soal employment juga tanggung jawab kamu. Bahasa saya, sekarang saya pakai kalimat ini untuk saya. Mecat satu orang, itu menciptakan satu preman. Jadi kalau engkau pengen, saudara, mendengar Indonesia itu maju, kamu nambah satu employment, satu preman itu hilang. Kalau kita bilang, kenapa banyak yang demo kayak gitu banyak? Mereka kurang kerjaan kok. Kalau ada pekerjaan, nggak ada orang di jalan raya yang teriak-teriak. Kalau ada kerjaan, nggak ada orang yang Anda takut kalau di belakang diturun pengkolan jembatan, ada orang mau ngambil Anda. Dia nggak ada. Once Anda selamatkan satu orang dengan employment Anda ngurangi satu preman. Ini artinya apa? Ing Matio. Kemudian, hutang masih dibayar, dia bilang.
Ini hutang mesti dibayar, nggak boleh dilarang. Ini prinsip si Om waktu itu. Hutang mesti dibayar. Nggak bisa nggak, itu sebabnya. Di dalam berikutnya, waktu saya memimpin Astra Grafia, utang waktu Astra, Ibu Rini pimpin Astra, tahun 98, berat utangnya kita. Karena utang kita sudah 14 kali equity, karena dolar naik dari 2000 ke 14. 14 kali equity. Utang kita 1 triliun dan 1 billion dolar. Tapi ingat pesan Om, utang itu mesti dibayar. Kita tidak pakai debt restructure, minta debt ininya, kita restructure loh. Kita tidak minta haircut $1. Kenapa itu prinsip Om? Waktu saya memimpin Astra Grafia 2003, 2003, kita nggak minta haircut. Kita ingat sama Om, utang mesti dibayar. Saya mesti bertanggung jawab karena saya nggak mau orang lain rugi karena kesalahan. Kita minta apa? Restructuring. Ini artinya kita walk the talk. Orang walk the talk itu harus berani sacrifice. Prinsip lebih mahal daripada, wah bodoh saya dibilang. Banyak orang Astra dibilang bodoh waktu itu. Ya pasti haircut dong. Kalau bisa haircut, kenapa nggak haircut? Itulah bedanya leader during crisis. Engkau memikirkan value atau numbers. Kalau kita memikirkan value, kita mesti bayar. Self-sacrifice. Yang ketiga, dari Ingar Sosong Tulodo memberi teladan. Orang lain pada waktu itu bodoh, manajemen bodoh. Kenapa lakukan itu? Kita lakukan lain. Yang ketiga dari ini adalah self-sacrifice to save the people as much as possible. Lihat, Man of Honor tahun 92, Om habis. Dia titik tertentu harus menjual, dia harus karena kasus Bank Suma. Tapi dia save people. Saya akan pertanggungjawabkan, biar Om yang pikul. Dia nggak mau nasabah Bank Suma menderita, kayak sekarang Century itu. Nggak bertanggung jawab, dia langsung tanggung jawab. Saya yang pikul. Dari mana Om duitnya? Dia jual Astra. Dia punya 70% lebih saham Astra. Dia relakan supaya nasabah Bank Suma tidak menderita seperti sekarang. Biar Om pikul. Sekalipun nanti Om sudah tidak di lingkungan Astra lagi, kalian harus jaga loh. Tahun 92, Om lagi. Saya di Juanda lihat mobilnya Om William keluar dari Juanda 22. Saya bilang, orang ini luar biasa nih. Ya, orang ini dahsyat sekali. Kenapa? Dia self-sacrifice to save the people. Dengan dia kehilangan segala sesuatu. Sampai sekarang Om tidak punya saham Astra. Tapi kenapa Astra kuat? Astra dibangun dari seorang leader yang berani self-sacrifice. During crisis, dia milih anaknya. During crisis, dia pilih anak. During crisis, dia tidak lari. During crisis, dia tidak kemana. Kalau dia lari diselesaikan dengan cara biasa sekarang ini, dia masih punya saham Astra dan dia mungkin salah satu orang terkaya masih hari ini. Tapi buat Om, leader during crisis, Ingar Sosong Tulodo, saya buktikan saya nggak mau people penasabah Bank semua menderita. Saya akan serahkan. Kalau ditanya Om, kenapa? Tuhan yang mempunyai, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan dia tinggalkan. Ini story. Waktu saya ketemu Pak Yusuf Kala, waktu menuliskan buku Man of Honor ini, dia bilang, Pak Paulus, Om ini udah kayak malaikat, bukan manusia. Udah kayak gini. Saya tanya ke Pak Emil Salim, apa Pak Emil Salim soal si Om? Om itu mau sacrifice untuk kepentingan orang lain. Dia relakan dirinya. Yang penting Astra survive, people survive, dia ketinggalan. Ini artinya apa? Leadership. Ingar Sosong Tulodo. Yang kedua, prinsip yang kedua, ing madya mangun karso. Dalam keadaan krisis butuh ing madya, di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya. Ada 3 hal. Yaitu yang pertama, rebuild the values. During crisis, itu pasti ada masalah di crisis, di value. Apalagi sekarang ini. During crisis kayak sekarang ini, di COVID 3 bulan nggak bisa, pasti value-nya terganggu. Rebuild the value. If necessary, as a solid rock foundation for company to grow. Rebuild the value. Yang kedua, rebuild the systems. Dan yang ketiga, baru re-inspire and re-motivate people. During crisis, engkau di tengah membangun kekuatan dengan rebuilding the values, rebuilding the system, and rebuilding the people. Apa itu yang pertama? Rebuilding the values. Ini the values yang dibangun oleh Astra. Basic values-nya apa? Ini harus kita lihat. Astra Catur Dharma, ini yang terus diingatkan. Kita kondisi krisis ini, COVID ini, jangan sampai
Kita bisa goyang, atap mungkin goyang dikit atau rusak dikit. Structure mungkin goyang dikit, tapi fondasi nggak boleh goyang. Ini basic values ini harus terus di-rebuild lagi. Ini dari buku yang saya tulis, Build to Bless. Basic value nggak boleh rusak. Apa itu? 10 itu. Anda nanti lihat buku saya dibaca. Mungkin return sudah nggak ada, Anda bisa lihat di scoop untuk soft copy atau soft set. Glorify God. Lihat, Anda bisa 10 ini adalah sesuatu yang saya tulis. Ini adalah the basic value. Sehingga waktu during crisis, kalau kita melakukan rebuilding the value ini, kita akan kuat membangun build to bless company. Jadi bagaimana shepherd leadership, bagaimana financial management yang bagus, bagaimana production dan marketing yang bagus, bagaimana partner management yang bagus, bagaimana contribution to government yang bagus. Ini punya kekuatan. Bagaimana protect your good name, bagaimana blessing a company, bagaimana work as ministry, bagaimana God's plan, bagaimana glorify God. Ini adalah basic value yang di-rebuild during crisis. Sekarang ini saatnya kita merebuild the values kita. Apakah kita goyang atau tidak? Nah, tentunya itu ada hubungannya dengan your belief. Ada hubungannya dengan religion. Karena saya orang Kristen, saya akan bagikan contoh untuk Anda. Anda bisa agama yang lain. Buddha, Islam, pasti punya yang sama. Tapi saya nggak bisa nerangin yang agama lain. Saya terangkan basic values ini apa. Sebagai saya seorang Kristen, Paulus Bambang, saya harus kembali ke biblical value ini. Jadi kalau ada during crisis ini, apa prinsipnya saya yang harus saya pegang? Prinsip hidup jujur. Ini udah nggak bisa dikawar. Ini prinsip yang menyebabkan dalam krisis ini dites. Jujur nggak saya? Waktu saya main-main sama bank dalam keadaan krisis, memanfaatkan krisis untuk bank ini, saya ditanya jujur nggak? Prinsip pembukuan, saya dites bener. Kamu kalau yang main-main pembukuan banyak, sekarang saatnya pikir, saya mesti rebuild the business. Saya nggak mau main-main pembukuan banyak, under invoicing, prinsip keuntungan loba, keuntungan nggak wajar, jual apartemen zaman dulu ya, kalau dulu dites, jual apartemen 300 meter di split jadi 2, 150, 100 meter, supaya menghilangin PPNBM. Orang yang nggak gini, you creating crisis. Udahlah, yang penting dijual dulu, belum ada license, bla bla bla. Begitu ada masalah, bangunan nggak jadi, customer dengan mudah dibilang, sorry ya, nggak bisa jadi karena license, karena nggak jadi. Itu apa? Karena kita prinsipnya prinsip keuntungan saja. Ini yang menyebabkan during crisis ini dites semua leadershipnya. Prinsip pajak dan keuntungan kewajiban, prinsip hutang. Hutang itu yang punya utang menjadi budak yang mengutanginya. Pikirin utang. Astra tidak banyak utang. Kenapa strong sampai sekarang? Krisis ini tidak takut karena kita tidak mau utang. Utang itu sedikit sekali. Di bisnis saya memimpin 30 bisnis lebih dari 40 triliun aset di bawah saya. Tapi saya jaga betul-betul. Karena apa? Ini basic foundation. Jangan berutang. Yang berutang menjadi budak yang saya praktekin. Astra juga kuat gitu. Sehingga waktu COVID ini 3-6 bulan, kita nggak goyang. Kenapa? Kita punya fondasi. Jadi kalau Anda yang belum, fondasinya benar. Prinsip ya dan tidak. Prinsip makan riba. Prinsip membagi rezeki. Prinsip suap. Kalau Anda di dalam kehidupan kita, sebagai leader ngajarin anak buah ini cara jadi preman, orang lulus perguruan tinggi bersih-bersih, masuk perusahaan Anda diajarin. How to cheat customer. How untuk pakai komisi gelap. How melakukan begini. Anda creating preman. Ingat, tanggung jawab Tuhan akan tuntut sama kalian as a leader. Jadi kalau Anda yang pendengar ini, Anda punya atasan yang ngajarin Anda begitu, cepat keluar dari perusahaan itu. Jangan korbankan eternity for the sake of money. Karena Anda diciptakan preman sama leader-leader seperti itu. Yang ngajarin Anda buku 2, yang hari dengar, disuruh buku 2, cepat keluar. Karena itu Anda hanya mikir uang, tanpa mikir bahwa Anda berhubungan dengan eternity. Fondasi Anda runtuh. Kalau Anda biasa nyuap, mau license nyuap, biasanya 4 lantai atau 35 lantai. Udahlah, kita bayar 37 lantai, nanti kita bagi saatnya gimana. Kalau Anda bagian pengurusan izin seperti ini, Anda sebetulnya ngerusak your foundation. Anda cuma dapat duit, tapi your foundation of life itu rusak sekali. Dan nanti ada krisis, Anda akan melakukan yang sama. Saatnya Anda rebuild your foundation. Kalau Anda di situ, stop now, during crisis ini. Karena apa? Kalau enggak, Anda mungkin kaya, perusahaan Anda makin sukses. Tapi ingat, you are not building people. You are just building money. One seperti ini, habis. Ini yang paling penting. Di dalam krisis ini, let's think. Let's rebuild our values. Rebuild our values. Value apa yang seperti ini? Memang susah, jualan susah. Jangan tipu pelanggan. Kita harus mau rugi. Jangan lakukan itu. Ini yang sangat penting. Leadership during crisis. Rebuild value. Kemudian yang
Ketiga, kalau kita lihat di sini, jangan sampai dalam kembali ke Kristenan. Saya bicara kalau doa Bapa kami. Saya selalu bilang kalimat ini. Setiap pagi saya doa ini. Tuhan, jangan bawa kami ke dalam percobaan. Bebaskan kami dari yang jahat. And lead me not into temptation, deliver me from evil. Tiap hari saya mesti doa begitu. Tapi kembali kalau sebagai leader, banyak leader yang membawa kami, itu anak buah perusahaan, justru ke dalam pencobaan. Apa itu ke dalam pencobaan? Kita ngajarin mereka license nggak benar, nipu-nipu pelanggan nggak benar, memberi bukti, memberi janji bukan bukti. Kita memotivasi anak buah kita untuk jadi preman. Kita melakukan buku yang nggak benar, pajak yang nggak benar. Sebetulnya kita sedang membawa perusahaan anak buah kita ke dalam percobaan. Dan Anda tidak bisa lepaskan yang jahat. Justru Anda membawa anak buah Anda itu kepada yang jahat. Suap, sogok, markup. Ini akan jadi krisis. Maka saya bilang waktu saya doa Bapak kami everyday, Tuhan kalau kayak gini, saya nggak mungkin dong ngajarin anak buah saya kalau ikut saya setahun. Dari preman mestinya nggak jadi preman. Dari bersih jadi bersih. Karena yang saya butuhkan adalah values. Karena engkau lah, bukan saya atau kami. Bahwa saya 40 triliun aset, itu bukan soal ini. Adalah soal kerajaan dan kekuasaan. Ini yang sangat penting buat kita. Dan kekuasaan dan kemuliaan sama-sama. Ini jadi penting. Jadi yang pertama saya bilang, tentunya setiap agama punya value itu. Nggak ada agama yang pasti ngajarin suap, buku banyak, yang ngajarin macam-macam seperti yang saya bilang, nggak ada. Saya yakin semua agama ngajarin benar. Tapi leader yang tidak memegang value itu as a solid rock foundation, you are building crisis. Mungkin you are giving money. Engkau sukses, engkau jadi orang hebat, engkau jadi orang kaya. Tapi setelah engkau menciptakan preman-preman buat Indonesia. Dan one day engkau akan dituntut. Waktu menghadapi kematian. Dia bilang, what have you done for life? Bukan for the business. During crisis. Yang ketiga, rebuild the system. Saya bilang, ini yang saya udah tulis di PSBB. Kesempatan during crisis. Ini cek lagi sistem kita. Gimana winning konsep kita? Gimana winning system kita? Gimana winning team kita? Ini saya tulis di dalam PSBB saya yang ke-7. Nanti PSBB saya yang ke-8 kita bicara soal PDCA. Ini yang saya bangun, tolong di-rebuild semua. Supaya kita punya winning system, winning team, dan juga winning konsep yang benar. Rebuild the system apa? Jangan sampai kita bikin sistem yang fragile. Saya nggak ada waktu untuk terangin ini. Tapi anti-fragile. Saya suka dengan bukunya Nashim ini soal fragility dan anti-fragility. Banyak orang membangun fragility. Jadi kalau Anda bangun perusahaan dengan insentif ngawur, kemudian ngajarin orang nggak bayar pajak, ngajarin sales agent untuk kalau bisa report SPT nggak usah bener. Anda ngajarin aja seperti itu. Anda membangun fragile life. Ajarin yang benar. Bayar pajak kepada Tuhan. Bayar pajak kepada kaisar apa yang kaisar punya. Bayar pajak perpuluhan kepada Tuhan apa yang Tuhan punya. Ini kalau enggak Anda bangun fragile kok. Kalau Anda ngajarin preman, one day dalam kondisi ini, dia preman akan nyolong perusahaan Anda. Nggak ada orang setia. Karena Anda menciptakan preman, preman akan kills you. Yang ketiga, re-inspire, dan re-motivate ini. Dengan cara apa? Re-inspire dan re-motivate ini. Dengan cara adalah konsep lead to bless leader ini. Apa yang kita lakukan? Ini loh. 4 sehat, 5 sempurna. Karakter. Karakter kita beresin, talent kita beresin, dan cara managing business. Ini yang harus kita lakukan. Semua kita harus lakukan dengan cara yang biasa. Ini yang harus kita lakukan agar kita tahu persis bahwa ini, ini adalah yang harus kita lakukan supaya kita bisa tahu terjadi seperti apa. Dengan cara apa? Ini. Di dalam 7 karakter of a leader yang saya tulis di dalam buku saya Lead to Bless, dites kok, re-inspire people, bahwa people adalah human. Anda jangan yang 1, 2, 3, at least 4. Setidaknya Anda harus jadi servant leader. Setidaknya harus jadi shepherd leaders. Setidaknya jadi parenting. 5, 6, 7 itu tes. Kalau kita tidak kuat fondasinya, kita akan jadi nomor 1. Penjajah, pengawas, dan bos. High low. I'm okay, you are not okay. I am the boss. Sebelah kiri ini yang akan terjadi. Nah, ini yang tidak akan jadi sukses kalau kita melakukan seperti ini. Ing madya mangun karso. Kemudian di belakang apa? Yang ketiga sekarang, tutwuri handayani. Apa itu? Empower. Kalau di depan kita yang fight, di tengah kita inspire. Sekarang yang ketiga,
empower them to fight with you. Bukan to fight for you. To fight with me, karena saya di depan tadi, I'm fighting for the company. Di Tut Wuri Handayani, Pak Ki Hajar Dewantara, yuk empower them to fight with you, to make them stronger. Provide, dan kita bukan hanya provide, tapi juga to provide them with necessary tools to win the war. Toolsnya harus diperkuat untuk to win the war. Dan yang berikutnya adalah satisfy dengan good and mercy. Supaya mereka tahu persis good and mercy-nya itu seperti apa. Ini yang harus kita tahu. Tut Wuri Handayani, saya kembali, masing-masing agama punya hal-hal tertentu. Tapi ini contoh yang dari kita. Gimana Tut Wuri Handayani itu di belakang? Nih loh, kalau bisa kita punya anak buah yang waktu ada ombak itu surfing, bukan suffering. Orang yang kuat surfer itu senangnya ombak gede. Yang nggak kuat, nggak bisa berenang dan nggak bisa begini, ini suffering. Jadi kalau kita tahu, kita permainan suka selancar, ajarin mereka surfing yang bagus. Jadi waktu ombak gede, mereka malah seneng surfing. Nah, itu ada blind spot krisis ini terjadi kenapa? Karena kita nggak menduga ada ombak besar, kita ngajarinya berenang, cuman berenang. Nah, kalau bisanya cuman berenang, bisanya di kolam, di Ancol. Tapi pada waktu di lautan bebas ada masalah begini, dia lagi main-main di sini, ini adalah blind spot. Surviving by design, not by luck. Nah, tugas kita Tut Wuri Handayani, make sure everyone kita prepare dan anticipate. Karena tidak selalu kita tenang-tenang nih suffering. Tidak selalu kita suffering.